Poros, selamat hari Minggu buat jemaat Tuhan sekalian. Kita akan mulai ibadah kita saat teduh sejenak, kita berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya seperti yang dijanjikannya dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan yang Maha Kasih, yang telah menggenapi janjinya bagi kita umatnya. Turunnya Roh Kudus adalah penggenapan janji tersebut. Itulah yang kita peringati sekarang, kita rayakan dan kita syukuri. Karena itu, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus ini memuji dan menyembah Dia. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sepadan dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Bapa. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, buatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan Roh-Mu yang kudus bagi kami orang yang hina ini, supaya kami diajari, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh-Mu yang kudus mempersatukan kami untuk saling menerima dan mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang dalam kami berseru kepada-Mu ya Tuhan, dengarkanlah suara kami, biarlah telinga-Mu menaruh perhatian kepada semua suara permohonan kami. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami, siapakah yang dapat tahan ya Tuhan? Tetapi pada-Mu ada pengampunan, dengarkanlah suara permohonan kami. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Ya Roh Kudus, baharuilah hati kami. Ya Tuhan, kami bersyukur dan memuji nama-Mu oleh karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersuka cita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini akibat wabah pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami, segeralah kiranya pandemi COVID-19 ini berlalu dari muka bumi ini, seperti yang telah Engkau perbuat kepada bangsa-Mu dari perbudakan Mesir. Engkau menaruh Roh-Mu yang kudus ke dalam hati mereka. Engkau membelah air laut di depan mereka dan menuntun mereka melintasi samudera raya. Roh Tuhan telah membawa mereka ke tempat pergantian. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Ya Roh Kudus, baharuilah hati kami. Ya Allah kami, berkatilah gereja-Mu di dunia ini yang kini sedang menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu agar semakin bertambah pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada dunia terhadap yang berkekurangan dan yang berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumah masing-masing. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini karena kasih-Mu kepada kami. Dan kasihanilah kami. Ya Roh Kudus, baharuilah hati kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, ampunilah dosa kami yang orang yang hina dan tercela ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan,
keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak goyah. Bimbing dan ajarlah kami, agar kami sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian dikatakan firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telahnya, yaitu percabulan, pencemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling membenci. Demikian pembacaan firman Tuhan.
berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat dan warta Tuhan. Shalom. Shalom. Pimpinan dan Majelis Jemaat AKBP Agape mengucapkan selamat beribadah kepada jemaat di rumah masing-masing. Warta jemaat yang pertama, nama minggu dan artinya serta topik minggu. Nama minggu hari ini, tanggal 31 Mei 2020, adalah minggu memperingati turunnya Roh Kudus. Topik minggu hari ini adalah Roh yang menuntun. Yang kedua, persembahan Mamakoho ke pekabaran Injil atau Zendik. Hari ini, Minggu tanggal 31 Mei 2020, kita akan mengumpulkan persembahan Mamakoho ke pekabaran Injil atau Zendik. Marilah kita menyerahkannya bersamaan dengan persembahan Minggu. Yang ketiga, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Pimpinan jemaat dan majelis jemaat AKBP Agape mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat-jemaat yang berulang tahun dari tanggal 25 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei 2020, yaitu Amang Virgo Siregar tanggal 25 Mei berumur 41 tahun, Amang Walden Kultom tanggal 26 Mei berumur 26 tahun, Amang Jeffrey Pandapotan Marpaung tanggal 27 Mei berumur 36 tahun, Amang Adeson Manik tanggal 2 Mei berumur 38 tahun, anak kita Gastam Carios Kasian Sihotam tanggal 2 Mei berumur 2 tahun, Inang Masna Boru Sidabuke tanggal 2 Mei berusia 36 tahun, Amang Leonardo Suryanto Sinaga tanggal 2 Mei berumur 31 tahun, Amang Fransius Manurung tanggal 2 Mei berusia 47 tahun, Amang Prisman Ferdinand Sihotam tanggal 2 Mei berumur 32 tahun, Inang Winda Yuriska Boru Siregar tanggal 30 Mei berumur 16 tahun,
Anak kita Jevan Rafael Manalu tanggal 30 Mei berusia 1 tahun. Inang Rama Bulita Guru Silaban tanggal 30 Mei berusia 33 tahun. Inang Kori Meti M. Rebecca Guru Siburian berumur 29 tahun. Dan yang terakhir Amang Doharma Sombing tanggal 30 Mei berumur 50 tahun. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 108 ayat 5. Tuhan Yesus Kristus memberkati jemaat sekalian yang berulang tahun. Untuk nas bacaan firman Tuhan selama seminggu ke depan bisa kita lihat pada warta yang ada pada kita masing-masing. Warta keuangan. Gereja mencatat uang masuk berupa persembahan khusus ataupun persembahan Namargo tanggal 1 Mei untuk ulauan pengabdian masyarakat sebesar 16.000 ke pusat. Toto Kripe tahun 2020 dari keluarga Amang Amangu Guru Raja Guguk wilayah Yerusalem sebesar 400.000 rupiah. Kemudian persembahan syukur ataupun perpuluhan di tahun 2020 dari keluarga Amang RD Simanjuntak Guru Kutahayan wilayah Bethlehem sebesar 200.000 rupiah. Dan bantuan sosial COVID-19 untuk AKBP Sumber Daya Bangun sebesar 150.000 rupiah. Untuk pengeluaran, gereja mencatat uang keluar untuk berupa persembahan ataupun ucapan syukur bansos COVID-19 untuk AKBP Sumber Daya Bangun sebesar 2.700.000 rupiah. Lain-lain untuk bansos COVID-19 AKBP Sukamanah sebesar 1.500.000 rupiah. Untuk keuangan pembangunan dengan pemasukan dari kebaktian Minggu Keluarga tanggal 17 Mei dan kebaktian kenaikan Isa Al-Masih tanggal 1 Mei dan kebaktian Minggu Keluarga tanggal 24 Mei, uang masuk sebesar 83.000 rupiah, sehingga saldo keseluruhan keuangan pembangunan tercatat sebesar 179.4.969 rupiah. Untuk keuangan diakoni sosial periode 23 sampai 29 Mei 2020 tidak ada pemasukan ataupun pengeluaran, sehingga saldo sementara atau saldo total keuangan diakoni sosial sebesar 4.290.000 rupiah. Rekapitulasi keuangan kuliah. Uang kuliah yang ada di bank sebesar 46.079.273 rupiah, tunai dipegang bendahara sebesar 340.000 rupiah, sehingga total seluruhnya sebesar 46.419.273 rupiah. Uang pembangunan sebesar yang ada di bank sebesar 179.4.969 rupiah. Uang pusat yang belum setor sebesar 3.642.800 rupiah. Uang kategorial ataupun uluan kuliah sebesar 400.000 rupiah, sehingga jumlah keseluruhan keuangan gereja yang ada di bank tercatat sebesar 229.127.042 rupiah, tunai dipegang bendahara sebesar 340.000 rupiah, sehingga saldo keseluruhan keuangan gereja tercatat sebesar 229.467.042 rupiah. Demikian pembacaan warta jemaat dan warta keuangan.
sekiranya ada kesalahan dalam pembacaan nama keluarga ataupun nominal angka, bisa disampaikan jemaat kepada Siswa WEK untuk dapat direvisi di minggu depan. Demikian pembacaan warta jemaat dan warta doa. Terima kasih. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan dalam Minggu Pentakosta, dalam peringati turunnya Roh Kudus, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Demikian dikatakan firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membela air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian dikatakan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita boleh termenung sejenak, jika kita boleh mereview, mengulang kembali kisah kehidupan kita hingga sampai pada saat ini, mungkin banyak hal
nama Tuhan kita Yesus Kristus adalah memuji dan mensyukuri karena Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya masih senantiasa menyertai kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dan memang itulah perjalanan kehidupan kita sampai saat ini. Jikalau tidak tanpa pertolongan orang lain, jikalau tidak karena dimotivasi oleh orang lain, mungkin kita tidak menjadi siapa hari ini. Atau secara kedekatan intim rohani kita kepada Tuhan, jikalau tanpa Tuhan berkarya, jikalau tanpa Tuhan memberikan rohnya kepada kita, kita tidak mampu menjalani kehidupan ini. Bagaimana Bapak Ibu? Setelah kita termenung sejenak tadi, mengingat latar belakang kehidupan kita yang dulunya mungkin keadaan keluarga kita, bapak ibu kita yang memang harus dipaksa ke sawah untuk boleh makan, yang memang harus dituntut belajar dengan sungguh-sungguh agar kita menjadi anak yang berprestasi, dididik dan dibimbing agar menjadi anak-anak yang memiliki karakter perilaku yang baik. Karena itulah cita-cita dan harapan orang tua agar anak-anaknya bahagia, agar anak-anaknya sukses dengan segala cita dan cintanya dalam kehidupannya. Untuk itu dengan tema minggu kita hari ini, dengan turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta, Penta 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, itulah proses Pentakosta. Kalau di dalam perjanjian lama, Pentakosta itu mengingat bahwa bangsa Israel keluar dari perjalanan ataupun perbudakan Mesir. Dan ini juga merupakan pesta panen, pesta gotilon bagi mereka. Mereka boleh menikmati jerih payah mereka. Mereka boleh bahagia memetik, menuai hasil dari pekerjaan tangan mereka yang telah diberkati oleh Tuhan. Itu sebenarnya Pentakosta. Hari ini apa yang mau kita lihat? Bahwa Roh Kudus itu benar-benar kita rasakan di dalam kehidupan kita. Itu tadi saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jika kita tadi mereview perjalanan kehidupan kita, Roh Tuhan itu menuntun kita, bapak, ibu, atau orang tua kita, atau saudara-saudara kita, yang membawa kita kepada perjalanan kehidupan saat ini. Untuk itu, Roh Allah menuntun orang percaya. Ini perlu. Roh Allah menuntun orang percaya. Kenapa? Kenapa kita membutuhkan tuntunan? Supaya kita menyadari ternyata kita hidup tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Ternyata kita tidak bisa hidup hanya mengandalkan harta atau apapun yang ada dalam diri kita. Tetapi kita mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan tuntunan Roh Allah di dalam diri kita. Maka kita saat ini mampu berdiri. Maka kita saat ini mampu bersaksi bahwa karya Tuhan itu terus berada di dalam kehidupan kita. Dan di dalam diri kita itu karya Tuhan menginginkan agar kita memiliki semangat untuk menjalani kehidupan ini. Kita membutuhkan tuntunan
Karena kita membutuhkan orang lain. Karena kita membutuhkan topangan orang lain. Karena kita membutuhkan pegangan dengan orang lain agar kita tidak terjatuh. Itu makanya kita perlu tuntunan, bimbingan dari orang lain agar kita berjalan di jalan kebenaran itu. Agar kita boleh sampai kepada tujuan hidup kita. Agar kita boleh sampai kepada apa yang kita cita-citakan, kepada apa yang kita harapkan di dunia ini tanpa harus meninggalkan Tuhan. Untuk itu ini yang mau direview oleh Musa kepada bangsa Israel. Kalau kita lihat secara keseluruhan teks pasal 63 ini, ya, kita pasti pahami kehidupan bangsa Israel ini. Sering dikatakan jatuh bangun. Sudah dibebaskan dari Mesir, di tengah perjalanan menduakan Allah, bersungut-sungut, berkelahi dengan para hamba-hamba Tuhan karena keinginan dagingnya. Ya, bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut ketika Allah memberikan manna, burung puyuh. Bagaimana ketika mereka berada di perjalanan di Meriba, bagaimana Musa memukul batu pada saat itu agar memberikan air kepada bangsa Israel. Tapi lihat, sekalipun begitu sifat dan karakter umat Israel, Allah tidak pernah meninggalkan umat kesayangannya itu. Untuk itu, inilah Allah mengingatkan kepada bangsa Israel melalui Musa pada saat itu yang memimpin mereka, agar bangsa Israel tidak meninggalkan Allah, agar bangsa Israel mengingat tuntunan Roh Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Di ayat 11 tadi kata, di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya. Dia Allah itu. Seolah-olah Allah meninggalkan mereka. Tidak. Allah itu terus menuntun mereka. Allah terus menjaga mereka. Allah terus memelihara kehidupan mereka. Allah senantiasa menolong dan menopang kehidupan mereka. Allah tidak pernah membiarkan mereka begitu saja, baik pagi maupun malam. Allah terus memenuhi segala kebutuhan mereka. Penuntunan Allah di dalam kehidupan mereka, kita juga bisa melihat bagaimana Allah juga menaruh Roh Kudus-Nya di dalam hati mereka. Sebab Allah tidak membiarkan atau memberi mereka hati yang keras. Walaupun bangsa Israel itu mengeraskan hati mereka, tapi Allah tidak membiarkan hati keras umatnya terus mereka paksakan untuk Tuhan berikan kehendak mereka. Bagaimana perjalanan kehidupan bangsa Israel ketika Musa membela air di depan mata mereka, itu laut Tiberau. Bagaimana tentara Firaun yang ingin mengejar mereka untuk kembali lagi ke Mesir, ketakutan mereka, kegelisahan mereka tidak dibiarkan Allah. Allah menyatakan mukjizatnya, Allah menyatakan kuasanya melalui hamba-Nya Musa, agar umat pilihannya itu bisa menerobos, bisa menyeberang dan sampai kepada tempat perhentian yang penuh dengan sukacita. Mereka tidak dibiarkan melintasi samudra raya di padang gurun. Mereka tidak tersambung. Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan memberkati menyertai umat. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Kita pasti dan meyakini
roh Tuhan itu berada dalam diri kita masing-masing. Karena roh Tuhan itu yang menguatkan kita pada saat ini. Karena roh Tuhan itu yang menguatkan kita dalam menghadapi masa-masa PSBB, masa-masa pandemi COVID-19 ini. Sekalipun sudah disuarakan new normal, bukan berarti kita melepaskan semuanya dan berjalan begitu saja. Tidak. Perlu ada pemberlakuan, pemakaian, peraturan dan protokoler yang baik. Walaupun dikatakan hidup normal, bukan berarti 100% COVID-19 itu benar-benar lenyap dari kehidupan kita ini. Masih banyak lagi. Ya. Jangan langsung bersukacita dulu. Masih banyak tahap yang harus kita lalui. Tapi di balik itu, ya, perlu juga ada kelonggaran dalam diri kita yang dulunya ketat. Nah, sudah sedikit longgar bukan berarti kita bebas. Tidak. Tapi kita memiliki kehati-hatian, kewaspadaan. Tetap pakai masker, tetap cuci tangan. Jangan dulu bersentuhan. Secara fisik ya, dengan teman dijauhkan, ya. Dan segala penyakit yang lain dari diri kita. Roh Kudus itu. Dan bagaimanakah orang yang di dalam dirinya menghadirkan dan dihadiri oleh Roh Allah itu? Tadi dalam pembacaan epistel di sana ada dikatakan buah-buah roh. Dan siapa orang yang tidak digerakkan oleh roh itu atau hidup di dalam kedagingan. Ada berapa? Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Penguasaan diri. Ini masa new normal ini penguasaan diri yang perlu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Penguasaan diri, kontrol diri, agar si COVID-19 itu jangan sampai mampir. Gak usah mampir lah, udah langsung aja kau terus lurus saja kau COVID gitu aja ya. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, dan selalu mengatakan bahwa orang yang hidup di dalam roh itu hidup di dalam kasih, tidak iri hati. Ya, itu yang hidup dalam kedagingan itu ya. Iri hati, pencitraan, percabulan, hawa nafsu, pesta pora. Mungkin makanya saya katakan tadi dalam teks ini ada baiknya kita mereview kehidupan kita. Ada baiknya dengan masa pandemi COVID-19 ini kita mengulas kembali kehidupan kita. Ada yang perlu kita buang yang tidak baik itu untuk datang kepada kehidupan new normal ini tanpa mengurangi sukacita kita. Agar damai sejahtera Allah itu, sukacita kita itu sampai kepada perhentian nantinya. Perhentian itu adalah sampai kepada titik benar-benar kita sudah murni, sehat, COVID sudah tidak ada lagi di dunia ini. Untuk itu, teruslah setia kepada Tuhan. Teruslah berpegang kepada tuntunan Tuhan. Jangan lepaskan tangan. Siapapun kita ini tidak dipandang dengan kondisi ini. Tapi siapapun kita ini, jika boleh saling bergandengan tangan, saling menolong, saling menopang, saling menuntun satu dengan yang lain, pasti kebersamaan kita akan sampai kepada penghentian yang dapat kita capai di dalam keselamatan itu. Milikilah roh kekuatan, roh kasih, dan roh ketertiban. Kalau kita tertib, kita akan selamat. Untuk itu Bapak Ibu,
hiduplah terus di dalam roh Tuhan, hiduplah terus di dalam kebenaran, hiduplah terus di dalam kasih, karena Dia yang berkasih itu mengasihi kita. Diberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa menuntun kehidupan kami. Di dalam penyertaan-Mu, disitulah Tuhan kami menyatakan bahwa karya Tuhan di dalam hidup kami terus bekerja dan mengajak kami untuk berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, menyaksikan, mengakui, mengatakan bahwa karya Tuhan, perbuatan Tuhan ajaib di dalam kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saksi-saksi-Mu, untuk memberitakan Injil Tuhan, agar nama Tuhan dimuliakan. Roh Kudus mula yang menguatkan kami, Roh Kudus mula yang menyertai mulut kami untuk menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Dan Kau mengatakan bahwa Kau tidak memberikan roh ketakutan kepada kami, tetapi roh kekuatan, roh kasih, dan roh ketertiban. Biarlah kami yang penuh dengan kekuatan kasih dan ketertiban yang daripada Engkau, kami boleh Engkau kuatkan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Walaupun sudah dikatakan new normal, bukan berarti kami memenuhi keinginan kami sendiri, bebas sesuka hati kami. Tapi di balik dari sikap new normal ini, kami diajak untuk tetap tertib, penuh kasih terhadap keluarga kami, diri kami, dan orang lain, agar kami sama-sama sampai kepada perhentian tempat istirahat yang lebih tenang, menikmati anugerah Tuhan yang lebih baik lagi ke depannya. Hari-hari kehidupan kami penuh dengan damai sejahtera. Berkatilah setiap keluarga yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu HKBP Agape. Secara khusus kami mau berdoa untuk Nyonya Nadia, Inang Boru Sihombing, atau Inang Trikita, yang pada hari yang lalu Tuhan telah dihinggapi oleh penyakit demam berdarah, dan hari ini kami mendengar berita sukacita Inang kami tersebut telah mengalami pemulihan yang lebih baik lagi ke depan. Roh kekuatan yang daripada Engkau Tuhan terus memberikan semangat kepada Inang kami itu, agar hari-hari ke depan kasih-Nya boleh dirasakan oleh keluarga mereka, ya Tuhan. Dalam melalui tuntunan Amang Nadia dan juga sukacita dari anaknya dalam pertumbuhan Trikita, membawa semangat kepada Inang kami tersebut. Jemaat kami dimanapun berada, ya Tuhan, dengan kondisi masa pandemi COVID-19 ini, kami yakin dan percaya akan Roh Kudus yang Engkau turunkan di dalam setiap pribadi jemaat HKBP Agape, yang terus membawa kami kepada ketertiban, memakai protokoler yang baik, agar kami boleh sehat, kuat, boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang lebih lagi untuk hari-hari kehidupan kami ke depan. Dan biarlah sentuhan kasih seluruh jemaat Tuhan boleh saling berbagi, saling menikmati, menyisihkan sedikit dari apa yang kami terima daripada Engkau untuk dinikmati, diberkati, dan disyukuri oleh jemaat dan orang-orang yang kami kasihi. Biar orang yang memberi dan menerima sama-sama terberkati dan sama-sama bersukacita. Terima kasih Bapa di surga,
kami terus berharap dan yakin kepada Tuhan. Tuhan yang menolong dan memimpin kehidupan kami ke depannya. Berkati juga seluruh para ladu, para pendeta, majelis, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di hari Minggu ini boleh mencari kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami terus menyaksikan dan mengakui karya Tuhan hadir senantiasa dalam kehidupan kami, agar setiap orang boleh semakin percaya dan banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami serahkan doa kami ini kepada Tuhan. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Terpujilah Tuhan Allah yang menuntun kita kepada kesenangan. Janganlah kita hidup dalam keangkuhan dan kedengkian, tetapi hiduplah oleh Roh dengan berbuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Demikianlah kita menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Oh
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus, Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu, karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu dan orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajari, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan dibaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan Tuhan. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah, dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami